Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasman Singodimedjo berkali-kali di penjara. Kasman Singodimedjo sebagaimana sang guru, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pejuang teguh dan tangguh. Beliau teguh karena nyaris di semua perjalanan hidupnya digunakan untuk berjuang. Beliau tangguh sebab dalam berbagai penderitaan yang dialaminya, misalnya berkali-kali di penjara, semangatnya tak pernah sirna. Suka belajar dan berorganisasi. Kasman Singodimedjo lahir pada 25 Februari 1904 di Purworejo, Jawa Tengah. Sejak awal dia dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi. Kasman kecil sangat suka dengan ilmu, baik ilmu umum maupun agama. Dia rajin membaca buku dan berdiskusi dengan teman-temannya. Tingginya semangat belajar ini membuat dia menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan. Dalam kondisi kekurangan, si anak desa Kasman Singodimedjo ini berhasil belajar dan melewati berbagai jenjang pendidikan. Dia bersekolah di HIS Mulo Stovia Jakarta atau sekolah dokter tapi tak selesai, dan sekolah tinggi hukum atau RHS Jakarta. Pada usia 18 tahun ketika bersekolah di Mulo, Kasman Singodimedjo mulai belajar Islam pada beberapa tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta, termasuk ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika bersekolah di Jakarta, Kasman berteman akrab dengan Muhammad Rum. Keduanya lalu menginisiasi Jong Islamitian Bond atau JIB. Pada 1924 di JIB, Kasman Singodimedjo turut berperan dalam penerbitan media cetak organisasinya, Headlich. Pada edisi Desember 1925, media itu memuat beberapa tujuan pendirian JIB, antara lain mempererat hubungan golongan terpelajar dengan rakyat, menumbuhkan rasa kebersamaan antara golongan intelektual dari berbagai suku bangsa, serta menumbuhkan rasa simpati terhadap agama Islam dan toleransi pada pemeluk agama lain. Pada Jumat 1928 terbentuk Panitia Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada pelaksanaannya, kongres itu dihadiri oleh perwakilan-perwakilan perkumpulan pemuda dan perorangan. Jumlahnya sekitar 750 orang. Kasman Singodimedjo hadir di Kongres Pemuda itu. Ada juga Muhammad Rum, Mangun Sarkoro, dan lain-lain. JIB turut serta di Kongres lalu melahirkan Sumpah Pemuda 1928 itu. Selanjutnya, di tahun 1930 sampai 1935, Kasman Singodimedjo menjabat sebagai Ketua JIB. Sebelumnya, sejak aktif di JIB, Kasman rajin menjalin relasi dengan tokoh dan ulama, termasuk dengan Ahmad Surkati. Pada 1926, Kasman Singodimedjo sering datang kepada pendiri Al-Irsyad itu. Keduanya sering terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan penting berkaitan dengan masalah agama dan politik. Lalu oleh Ahmad Surkati, Kasman Singodimedjo diminta untuk mengajar kepanduan di Al-Irsyad. Di atas disebut, Kasman tak selesai belajar di Stovia pendidikan dokter, sebab dia yang aktivis JIB itu dikeluarkan. Kasman dianggap berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, Kasman masuk ke sekolah tinggi hukum dan meraih gelar Meester in de Rechten atau MR. Pejuang teruji. Kasman Singodimedjo pejuang tanpa pamrih. Dia peduli akan nasib bangsanya yang kala itu terjajah. Dia pernah ikut bergerilya memberi penerangan dan membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Kasman menempuh 1000 km dalam wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia tempuh dengan jalan kaki, ada kalanya dibantu dengan naik kuda oleh orang-orang, dan pernah dibantu naik sepeda. Di kesempatan lain juga kerap melompat-lompat antar gerbong kereta api. Tentang Kasman yang sangat peduli pada sesama juga diakui oleh
Muhammad Natsir. Seringkali Kasman lupa akan waktu untuk kepentingan dirinya sendiri, kata tokoh Islam yang pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia itu. Kasman adalah negarawan yang teguh pendirian, tidak goyah meskipun di bawah tekanan dan paksaan. Kasman Singodimedjo selalu mengisi jiwanya dengan agama, kata Buya Hamka. Dalam menetapkan pendiriannya, senantiasa dia dipimpin oleh dua hal, ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan agama yang dianutnya, Islam. Tutur Deliar Nur, Ketua Umum Pengurus Besar HMI 1953 sampai 1955, berkali-kali dipenjara. Sebagai aktivis, baik di saat pergerakan kemerdekaan maupun sebagai aktivis Islam di masa merdeka, lebih dari sekali Kasman ditahan. Kali pertama pada 1940 setelah berpidato di sebuah forum Muhammadiyah Bogor. Kalimat "Untuk Indonesia Merdeka" yang terucap dalam pidatonya mengantarkannya ke penjara penjajah selama 4 bulan penjara. Atas peristiwa itu, namanya muncul di sejumlah media cetak seperti Pemandangan, Panji Islam, Adil, dan Berita NU. Nama Kasman tiba-tiba muncul menjadi buah pembicaraan di kalangan kaum pergerakan, baik yang berasas nasionalisme maupun Islam, kata Saifuddin Zuhri, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Masalah lain yang juga mengantarkan Kasman Singodimedjo ke penjara terjadi di zaman merdeka. Saat itu dia dikait-kaitkan dengan kasus PRRI. Padahal pada Ahad 31 Agustus 1958, Kasman berpidato di Magelang tentang wejangan Ronggo Warsito. Tidak mungkin pidato itu mengobarkan semangat penggerak PRRI di hutan Sumatera Barat. Pembuka jalan. Kasman kerap diamanai jabatan rintisan di banyak lembaga, misal di JIB dan Kepanduan JIB. Juga sebagai Daidanko Peta, Menteri Kehakiman, dan Ketua KNIP. Di masa pendudukan Jepang oleh penguasa, dia diangkat sebagai Daidanko atau Komandan Batalion Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA, jabatan tertinggi untuk orang Indonesia di PETA. Kasman sebenarnya tak berkenan masuk PETA, hatinya menolak segala macam bentuk penjajahan. Untuk mengelak dari posisi itu, dia berupaya merekayasa kondisi fisiknya supaya tidak lulus tes kesehatan. Tapi tidak berhasil, sebab pemeriksaan kesehatan menyatakan Kasman sehat dan layak menjadi Daidanko. Di balik itu ada hikmah. Masuk PETA ternyata memperluas jaringan dan pengetahuan Kasman. Dia makin tahu watak asli Jepang dan penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang. Pada 1943, Kasman Singodimedjo menggantikan Otto Iskandar Dinata, Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang hilang di daerah Jawa Barat. BKR inilah yang di kemudian hari menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, lalu berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, dan terakhir menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di zaman merdeka, ketika menjadi Jaksa Agung, performa sebagai peletak dasar juga terasa. Meski bukan pejabat yang pertama, tapi beliau yang kali pertama memfungsikan Jaksa Agung lebih dari sekedar jabatan administratif. Beliau efektifkan dengan menyusun landasan dan sistem operasionalnya bersama Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo mulai bergerak bersama Muhammadiyah pada 1935. Sementara jauh sebelumnya pada 1922 dia pernah memperoleh pengajaran langsung dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada 1935 itu Kasman Singodimedjo secara resmi aktif di Muhammadiyah. Setelah aktif, Kasman Singodimedjo menjadi guru di AMS, Mu'alimin, Mu'alimat, Mulo, dan HIK yang semuanya bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah di Jakarta. Belakangan, Kasman Singodimedjo diangkat sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Jakarta dan menjadi Koordinator Muhammadiyah Wilayah Jakarta, Bogor, dan Banten.
Mulai Muktamar ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta, Kasman Singodimedjo sampai wafatnya selalu masuk dalam jajaran anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Menagih terus, mari kita seksamai perjalanan Piagam Jakarta. Bahwa Piagam Jakarta sebenarnya merupakan gentleman's agreement dari bangsa ini terkait rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta telah diterima secara bulat pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Hanya saja dalam perkembangannya di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ada yang memasalahkan dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. Konon ada yang mengajukan keberatan bahwa 7 kata yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya dianggap potensial merusak keutuhan NKRI. Tentu saja pembawa semangat Islam di PPKI menolaknya karena telah menjadi kesepakatan sebelumnya. Merasakan bahwa situasi politik kala itu sedang membutuhkan keputusan yang cepat dan ditambah adanya janji Soekarno untuk membuat undang-undang yang permanen pada kurun 6 bulan berikutnya. Dengan mengakomodasi Islam sebagai dasar negara, Kasman Singodimedjo ikut meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, anggota PPKI, untuk mengalah sementara. Singkat cerita, Ki Bagus Hadikusumo, ketua PP Muhammadiyah, lalu bisa menerima. Ternyata janji untuk membuat undang-undang yang permanen sebatas janji saja. Tentu saja keadaan itu membuat Kasman Singodimedjo merasa bersalah atas apa yang telah dikerjakannya dahulu. Kasman Singodimedjo menyadari bahwa dirinya terbuai dengan janji Soekarno yang mengatakan bahwa 6 bulan lagi akan ada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dapat memperbaiki kembali semua itu. Seperti ingin menebus kesalahan pada peristiwa hilangnya 7 kata, maka pada sidang Dewan Konstituante pada 2 Desember 1957, Kasman Singodimedjo memanfaatkan untuk menuntut dijadikannya Islam sebagai dasar negara. Berikut petikan pidatonya. Saudara Ketua, kini juru bicara Islam Ki Bagus Hadikusumo itu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya karena telah berpulang ke rahmatullah. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti 6 bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti sampai wafatnya. Saudara Ketua, janji ini telah dengan resmi diucapkan oleh yang terhormat Saudara Soekarno, Kaico dari PPKI pada 18 Agustus 1945. Saudara Ketua, di mana lagi jika tidak di Dewan Konstituante yang terhormat ini? Saudara Ketua, di manakah kami golongan Islam dapat menuntut penunaian janji tadi itu? Di mana lagi tempatnya? Apakah Profesor Mr. Soehardi mau memaksa untuk mengatakan revolusi? Saya persilahkan Saudara Profesor Mr. Soehardi menjawab pertanyaan saya ini secara tegas. Silahkan. Saudara Ketua, jikalau dulu pada tanggal 18 Agustus 1945 kami golongan Islam telah di fait accompli dengan suatu janji atau harapan dengan menantikan waktu 6 bulan, menantikan suatu majelis permusyawaratan rakyat untuk membuat undang-undang dasar yang baru dan permanen. Saudara Ketua, janganlah kami golongan Islam di Dewan Konstituante sekarang ini di fait accompli lagi dengan anggapan-anggapan semacam undang-undang dasar sementara dan dasar negara tidak boleh diganggu-gugat, sebab fait accompli semacam itu sekali ini, Saudara Ketua, hanya akan memaksa dada-dada meledak, api tak padam. Kasman Singodimedjo telah wafat di Jakarta pada 25 Oktober 1992. Tapi pidato dia di Dewan Konstituante yang petikannya terbaca di atas sulit untuk kita lupakan.
Pidato itu sangat berapi-api, tegas menagih janji terkait Gentleman's Agreement berupa Piagam Jakarta. Sungguh, beliau yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 8 November 2018 itu kuat memperjuangkan agama Islam secara formal menjadi dasar negara ini.